Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Para pembelajar yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali dengan mata pelajaran akidah akhlak. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan karunia serta taufiknya sehingga kita bisa mempelajari materi pelajaran ini dengan baik. Para pembelajar yang dirahmati Allah, pada pertemuan pertama di semester ini kita akan coba mempelajari mata pelajaran akidah akhlak untuk materi tentang Asmaul Husna. Apa itu Asmaul Husna? Apa pentingnya Asmaul Husna? Apakah kita perlu mengamalkan Asmaul Husna? Itu yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kelancaran dan kemudahan kepada kita untuk bisa memahami materi ini dengan baik. Para siswa yang dirahmati Allah, inilah materi kita yang pertama untuk semester kedua ini. Kita akan coba memahami Asmaul Husna. Asmaul Husnanya yang akan kita pelajari ada 10, yaitu Al-Ajiz, Al-Adlu, Al-Qayyum, Al-Ghani, Al-Basit, Al-Latif, Al-Fattah, Al-Bar, Ar-Ra'uf, dan Al-Latif. Sebelumnya, mari kita perhatikan dulu tujuan pembelajaran kita saat ini. Dan ini peta konsep yang harus kita kuasai. Dalam peta konsep ini ada beberapa keterampilan yang harus kalian kuasai. Yang pertama adalah kalian diminta untuk memiliki kemampuan berkomunikasi dalam menjelaskan pengertian Asmaul Husna dan sub dari Asmaul Husna tersebut. Yang kedua, keterampilan yang harus kalian miliki adalah kemampuan berkolaborasi dalam mengkorelasikan dalil nakli dan akli tentang masing-masing sub dari Asmaul Husna tersebut. Kemudian keterampilan yang ketiga yang harus kalian kuasai adalah kemampuan berpikir kritis untuk mempraktekkan berbagai manfaat perilaku yang merupakan contoh perbuatan meneladani sub Asmaul Husna tertentu. Dan keterampilan yang terakhir yang harus kalian kuasai adalah kalian diharapkan memiliki kreativitas dalam menyajikan fenomena, fakta, atau bercerita tentang sebuah peristiwa, fenomena, atau kejadian yang menunjukkan pada ilustrasi sub Asmaul Husna. Para siswa sekalian, ini Asmaul Husna yang akan kita pelajari saat ini ada 4, Al-Ajiz, Al-Basit, Al-Ghani, dan Ar-Ra'uf. Sebelumnya, mari kita pahami dulu apa itu Asmaul Husna. Kata Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab. Asma yang berarti nama-nama atau beberapa nama, dan Husna yang berarti yang baik atau yang indah. Jadi, menurut istilah, Asmaul Husna berarti nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa taala. Asmaul Husna hanya pantas dimiliki Allah Subhanahu wa taala sesuai kebesaran dan keagungannya. Walaupun ada manusia yang mempunyai nama seperti Asmaul Husna, tapi hal itu hanyalah kesamaan nama saja. Asmaul Husna bagi Allah Subhanahu wa taala adalah sempurna. Sedangkan nama-nama tersebut yang dipakai manusia harus diawali dengan Abdul.
dengan harapan dapat meneladani atau memiliki akhlak sebagaimana namanya, misalnya Abdul Rahman, Abdul Latif, dan lain-lain. Dalil Asmaul Husna sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Thaha, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah tiada Tuhan selain Dia, baginya nama-nama yang terbaik. Quran surat Thaha ayat 8. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pun pernah bersabda, Innallaha tis'atun wa tis'una isman mi'ata illa wahidan man ahsoha dahaulal jannah. Sungguh Allah mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa menghafalnya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Penjelasan pertama dari Asmaul Husna yaitu Al-Ajiz. Al-Ajiz adalah nama Allah yang menunjuk pada pengertian, kekuatan, ketinggian, dan mengendalikan. Al-Ajiz juga merupakan nama Allah yang menunjukkan keperkasaan Allah Subhanahu wa taala. Keperkasaannya tidaklah mampu diukur oleh manusia ataupun makhluk lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Yasin ayat 1 sampai dengan 5, Yasin, Yasin, wal Qur'anil Hakim, demi Al-Qur'an yang penuh hikmah, innaka laminal mursalin, sesungguhnya engkau sungguh adalah termasuk para rasul, ala siratim mustaqim, yang berada di atas jalan yang lurus, Tanzilal Azizir Rahim, yang diturunkan oleh Allah yang Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Yang kedua, Al-Basit. Al-Basit artinya Maha melapangkan rizki, nikmat, dan rahmat. Allah Subhanahu wa taala dengan mudah melapangkan rizki kepada hamba-hambanya yang dikehendakinya. Tidak jarang, bahkan terlalu sering Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki lebih banyak daripada apa yang hamba-hambanya butuhkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 26, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah meluaskan rizki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Mereka bergembira dengan kehidupan di dunia, padahal kehidupan dunia itu dibandingkan dengan kehidupan akhirat hanyalah kesenangan yang sedikit. Al-Ghani. Al-Ghani artinya maha kaya. Berarti kekayaannya tidaklah terbatas, tidak memerlukan apapun dan siapapun. Bahkan yang selain Dia sangat berhajat kepadanya. Apabila semua makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan secara kompak mentaati segala aturan dan perintahnya, tidak akan menambah nilai dan jumlah kekayaannya. Sebaliknya, apabila semua makhluk ini tidak menjalankan segala aturan dan perintahnya, pasti tidak akan mengurangi nilai dan martabatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Fatir, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara'u ilallah, kamulah yang berkehendak kepada Allah. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah Dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu, lagi maha terpuji. Yang keempat, Ar-Ra'uf. Ar-Ra'uf artinya maha pengasih. Allah Subhanahu wa taala disebut Ar-Ra'uf, yang berarti Allah adalah zat yang maha belas kasihan.
Dalam hal ini, belas kasihan yang terjadi antara sesama manusia atau terhadap makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang lainnya berbeda jauh dengan belas kasih yang senantiasa diperlihatkan Allah Subhanahu wa taala kepada sesama ciptaannya. Makhluknya tanpa kecuali. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 143, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada manusia. Demikian beberapa penjelasan singkat tentang Asmaul Husna pada kesempatan hari ini. Selanjutnya kita akan coba melakukan uji kemampuan. Kalian diminta untuk menuliskan beberapa contoh perilaku orang-orang yang mengamalkan Asmaul Husna, Al-Aziz, Al-Basit, Al-Ghani, dan Ar-Rauf. Silakan dikerjakan di worksheet yang sudah disediakan, kemudian kirimkan jawabannya melalui e-learningnya masing-masing. Para siswa yang dirahmati Allah, demikianlah pembelajaran kita pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini senantiasa memberikan makna bagi kita semua, dan yang paling penting kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan kita sehari-hari.